Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Dirgantara, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SDN Dirgantara. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat untuk melaksanakan acara kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Dirgantara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Dirgantara, yaitu Ibu Rita Nur Cahya SPD. Kepada Ibu Rita dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat tanggal 10 bulan Februari tahun 2023 kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif SDN Dirgantara. Diseminasi ini rekan guru semuanya, alhamdulillah rekan kita yaitu Bapak Ahmad Fauji SPD merupakan salah satu guru penggerak angkatan 7 yang sekarang masih melaksanakan kegiatan diklat ya Pak Oji. Nah, pada hari ini Pak Oji ingin berbagi praktik baik dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah dalam materi budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Mungkin nanti kita bisa sama-sama mendengar pemaparan dari Pak Fauji tentang bagaimana budaya positif, pengaplikasiannya di sekolah dan sebagainya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauji. Dan saya berharap semoga Bapak Ahmad Fauji ini menjadi motivator, motor penggerak buat teman-teman untuk selalu melakukan pengembangan diri ya bagi guru di SD Dirgantara agar kompetensi guru-guru di SD Dirgantara semakin meningkat. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fauji karena sudah mau berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah untuk peningkatan dan perubahan kualitas pendidikan di SD Dirgantara. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Fauji pada kesempatan diseminasi ini bisa rekan-rekan guru terapkan di kelas masing-masing. Mungkin itu dari saya. Saya harapkan rekan-rekan semuanya dapat menyimak pemaparan dari Pak Fauji secara semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SD Dirgantara. Mencoba, berusaha, pasti bisa. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Dirgantara, Ibu Rita Nur Cahya SPD. Yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru SD Dirgantara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik dalam budaya positif
yang mana ini adalah salah satu tugas sebagai calon guru penggerak, dan saya sudah pada titik modul 1.4, di mana budaya positif ini saya harus berbagi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua, dan semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran kita di sekolah. Oke Bapak Ibu, kita awali dengan perkenalan. Pasti sudah kenal ya yang masih tampan seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya informasikan bahwasanya pada guru penggerak ini ada beberapa modul. Pada modul 1 ada 4 materi. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Jadi kita akan lebih pada budaya positifnya. Oke, lanjut. Sebagai awalan kita pandangan dari KHD itu Bu, Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya. Ya, pertama yang sudah sering kita dengar, bahkan itu ada pada lambang Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan Bu ya. Ya, Tuturi Handayani diawali dengan Ingarso Sungtulodo, yaitu di mana di depan memberikan contoh dan teladan. Jadi seperti Ibu Kepala Sekolah kita ini sudah memberikan contoh teladan yang baik untuk kita untuk memajukan SD Dirgantara. Kemudian Ing Madya Mangunkoso di tengah-tengah ini membimbing atau memberikan semangat, menciptakan peluang untuk berprakarsa keputusan. Ya, jadi alhamdulillah Ibu juga Ibu Kepala Sekolah kita sudah pada posisi ini selalu memberikan bimbingan dan semangat serta dorongan untuk kita semuanya. Yang ketiga ini Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ya, itulah yang mungkin karena Ibu Kepala Sekolah kita ini adalah lulusan guru penggerak juga, jadi sudah hafal dengan ini dan bahkan sudah melakukan ini, termasuk setiap budaya positif yang kita lakukan, Ibu selalu memberikan dorongan. Oke, next. Nah, pada materi visi murid di masa depan, Bapak Ibu, ya, filosofi KHD, nilai peran guru penggerak, inquiry apresiasi, merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Ini nanti. Oke, lanjut. Filosofi pendidikan itu bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita hanya menuntun ya kodratnya, jadi untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, biar selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu menuntun Bu ya, bukan memaksakan kehendak kita ya. Yang mungkin selama ini terutama saya masih banyak memaksakan kehendak saya Bu. Jadi sebetulnya anak itu punya potensi berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai guru penggerak. Jadi nanti sebagai guru penggerak mempunyai nilai ini Bu, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ya, ini yang kadang kita sulit berpihak pada murid. Kadang-kadang kita egoisme ya, terutama saya. Oke. Kita lanjut. Ya. Peran guru penggerak selain menjadi pemimpin pembelajaran, juga dapat menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ini yang paling penting Bu. Jadi kita harus menuntun murid-murid kita supaya menjadi pemimpin. Ya. Next. Nah, peserta didik belajar ya, peserta didik yang menyenangkan, belajar dengan menyenangkan. Jadi peserta didik yang merdeka itu ini Bu ya, belajarnya menyenangkan, belajar sesuai kodrat alam dan kodrat nyaman, bakat dan minat, belajar tanpa ada tekanan dan paksaan. Ini nih yang paling kita terutama saya ya agak sulit. Jadi anak-anak itu dikatakan merdeka bila mereka belajar tanpa ada tekanan dan paksaan ya. Selama ini terutama saya, mereka itu belajar merasa terpaksa. Sieun ka Pak Oji gitu kan, akhirnya mereka belajar ya. Oke.
Padahal ini kita harus bisa menuntunnya seperti tadi di awal, kita harus bisa menuntunnya. Mereka menyadari bahwa belajar itu kebutuhan, bukan tekanan dan juga bukan paksaan. Nah, yang kedua ini kodrat alam ya dan kodrat zaman. Jangan ada kalimat, terutama saya kadang-kadang, Bapak mah baheula. Nah, itu kan zaman dulu kita ya. Oke, Bapak Ibu sebelum dilanjut, jadi nggak usah tegang. Nanti kalau ada mau ditanyakan langsung diskusi aja ya. Oke, terutama saya nih kodrat zaman ya. Bapak mah baheula lamun teu apal. Nah, itu kalau bisa kita hindari kalimat-kalimat seperti itu karena zamannya sudah berbeda. Dulu mungkin guru-guru kita itu mengajar demikian karena mungkin itu Bu dijajah, jadi terbawa oleh pembiasaan kolonial. Ya, jadi sistem penjajahan. Kan penjajahan gimana? Ya, namanya dijajah. Akhirnya apa? Kita ya tadi mengikuti ini nih, ya. Padahal sekarang udah zamannya zaman apa, Bu? Milenial, ya, generasi Z. Jadi anak-anak bahkan bisa lebih pintar dari kita, terutama teknologinya. Ya, mereka bisa mengerti tentang IT, bahkan bisa lebih dulu mereka daripada kita. Yuk kita lanjut. Nah, dalam mewujudkan sebuah harapan seorang murid di masa depan, seorang guru dituntut untuk bisa merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah yang disebut inquiry apresiasif atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tahapan bagya yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini adalah dari tahapan bagja. Nanti Bapak Ibu kita perdalam ya. Oke, lanjut. Nah, ini budaya positif. Budaya positif merupakan pengejawatahan dari pembiasaan-pembiasaan positif di lingkungan sekolah terlahir dari tahapan bagya yang dibuat oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Jadi, budaya positif itu kita yang membuat dari pembiasaan positif ya. Kita membuat atau menentukan budaya positif apa yang akan kita sepakati bersama ya. Kemudian yang paling ini rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah akan timbul jika budaya positif sudah mendarah daging dalam jiwa mereka. Jadi ini poinnya Bapak Ibu. Makanya ketika terutama Ibu Kepala Sekolah hadir di sini ya, kami hadir di sini, yang paling pertama adalah membuat rasa nyaman dan aman. Kita lihat, kita tahu kondisi sebelumnya bagaimana ya, bahkan orang melihat seperti apa dan alhamdulillah perlahan-lahan kita mulai merasa nyaman dan aman. Ketika aman dan nyaman sudah didapatkan, maka anak-anak akan mudah untuk berbudaya positif. Ya. Kemudian itu selain itu budaya positif dapat mendorong murid untuk melakukan berpikir, tindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau udah merasa dia nyaman, aman dalam belajar, terus mengikuti hal yang positif, maka dia akan mandiri. Artinya ketika mandiri seperti kita mengawali pembiasaan dengan membawa ompreng, membawa tempat minum, membuang sampah pada tempatnya. Ketika sudah menjadi budaya dan bertanggung jawab, mereka itu ketika melihat sampah otomatis tanpa kita, nak, tolong no sampah. Nah, itu ya yang pada akhirnya kita akan menjadikan siswa-siswa kita itu mandiri dan bertanggung jawab. Oke, next. Ya, konsep inti budaya positif ada 6. Disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, segitiga restitusi. Yuk kita bahas satu persatu. Disiplin positif. Disiplin positif harus berasal dari diri sendiri. Disiplin yang datang dari diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita pelajari. Mereka yang mempunyai disiplin dan berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang universal itu sesuai dengan yang terkandung pada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin itu dari diri sendiri, Bu. Ya, kalau sudah budaya dari diri sendiri, jadi mereka tidak merasa tertekan seperti disiplinnya kita bangun pagi atau disiplinnya kita menjalankan sholat 5
waktu. Kalau kita sudah disiplin kan, ketika tahu waktunya, otomatis tanpa disuruh lagi, ya. Yang mana mungkin awalnya kita tadi Bu ya, terpaksa, dipaksa, gitu, terbiasa, ya, membiasa, jadi akhirnya membudaya, gitu. Oke, next. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ya. Dimana Diana Gosen dalam bukunya Resilient School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada hukuman, ada penghargaan, punishment, reward and punishment gitu ya mungkin bahasanya. Ya, artinya ketika anak tadi dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita harus berikan reward. Reward itu tidak berupa piala, Bu. Unggal dia selesai menyelesaikan tugas, ya bisa kita kasih piala, itu mah kegedean. Dengan memberikan applause, ya, memberikan kalimat-kalimat motivasi, ya. Misalnya gini, ya, Bu Neneng hebat telah menyelesaikan tugas ini, supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti Bu Neneng. Nah, itu juga termasuk reward, Bu, ya. Atau penghargaan. Ataupun hukuman. Hukuman itu ketika melakukan, kita ingatkan dengan kesepakatan kelasnya. Yuk, kita lanjut. Ya. Keyakinan kelas. Ini, Bu. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang disepakati dan dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima apabila kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga dengan kesadarannya yang penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi begini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini ya diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu ya seyogianya dibuat pada awal tahun pelajaran Bapak Ibu. Ketika kita mau mulai pembelajaran ya kita sepakati anak-anak biar tadi belajarnya aman, nyaman, sepakati misalnya pada saat belajar tidak boleh apa ya, tapi mereka yang mengungkapkan bukan kita yang menuntun gitu. Bu, misalnya kalau lagi belajar tidak boleh makan. Nah, tulis ya. Nanti anak satu-satu menuliskan apa keinginannya, apa yang diinginkannya, dan apa yang tidak diinginkannya. Setelah itu semua terangkum baru kita pilih beberapa yang kita sepakati dan dijelaskan dengan apabila melanggar. Nah, kan kita sudah sepakat tadi kalau melanggar apa konsekuensinya dan itu juga dijelaskan. Artinya mereka paham nih. Oh, kalau aku nanti melanggar jadi begini gitu. Karena ini sudah disepakati. Nah, keyakinan kelas ini jadi di awal dari kesepakatan kelas dan ini kalau sudah jadi Bapak Ibu, keyakinan kelasnya dibuat ya dalam brosur atau dalam poster ya atau pakai kertas apa gitu kita tempel jadi anak-anak supaya selalu ingat oh pada saat belajar misalnya sepakati bisa nggak Bu selama belajar kita tidak boleh ke toilet. Kadang anak-anak itu kan ke toilet itu bukan hanya benar-benar ingin ke toilet itu hanya ingin bermain dia jenuh di dalam gitu makanya itu. Tetapi kalau anak sepakat ya mangga kita lanjut. Nah, 4. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, 1. Bertahan hidup. Setiap manusia ingin bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak, setiap orang, setiap manusia pasti ya ingin memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Diterima ini yang kadang sulit ya. Seperti anak-anak kita suka ada sistem body shaming, bully. Nah, ini nih ya yang harus kita pelajari ya Bu Ii lebih besar Bu Tina lebih kecil itu body shaming ya ya jadi kebutuhan ya kemudian kebebasan. Nah kebebasan di sini itu artinya bebas mengekspresikan hal-hal yang positif Bu bukan berarti sebebas-bebasnya dia melakukan hal yang negatif ya jadi nih kemudian kesenangan juga sama ya jadi manusia itu butuh kesenangan tapi senangnya yang positif. Kemudian penguasaan. Nah, ini sifat manusia kadang ingin berkuasa. Artinya apa? Ya, pokoknya Bu Yuli kudu nurut. Atau anak-anak di kelas itu ada biasanya satu siswa yang ingin menguasai, betul tidak? Ya, ya itu.
ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, ya. Oke, kita lanjut. 5 posisi kontrol. Nah, ini kita sebagai guru harus memiliki ini, Bu. Ya, 5 posisi kontrol. Pada posisi manakah saya? Ya. Oke, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, atau 5 manajer. Yang mana keseluruhannya ini adalah baik, tetapi endingnya, puncaknya kita harus bisa menjadi seorang manajer. Ya, manajer itu apakah tukang tunjuk, Pak? Tidak. Ya, apakah tukang suruh? Ya, kita bahas nanti satu persatu. Yang mana sekarang kita refleksikan diri dulu, terutama saya. Saya ada di posisi mana? Nomor 1 kah, 2 kah, atau 3 atau 4? Ya, yang jelas saya dalam berproses menuju 5. Kita lanjut. Nah, program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diane Gosen dalam bukunya Restitution School Disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ya tadi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling utama kita ke sini dulu ya. Apakah telah efektif? Jadi kita punya peraturan kelas atau peraturan sekolah selama ini apakah sudah efektif? Apakah sudah memerdekakan atau malah merasa tertekan ya? Jangan-jangan bawa-bawa orang tidak mau sekolah di sebuah sekolah karena peraturannya terlalu menekan dan sebagainya. Itu bisa jadi sekolah A banyak muridnya, banyak disenangi karena mungkin di dalamnya sangat bahagia dan menyenangkan. Yuk kita lanjut. Nah, 1 penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik kita udah pasti jarang dan bukan tidak pernah lagi. Karena apa? Sekarang ada undang-undangnya. Ya. Saya yakin semua guru terutama di SD Dirgantara kita sudah tidak menggunakan hukuman fisik ya. Karena ini selain melanggar hak asasi manusia, tidak seperti zaman kita sekolah. Tadi kan kodrat alam, kodrat zaman. Dulu mah Pak Waji waktu belajar Bu nggak bisa kali-kalian dijepret ya. Sekarang mah ya oke. Nggak apa-apa udah tadi. Oke. Yang kedua adalah verbal dan kadang tidak kita sadari yang ini nih. Verbal. Verbal itu apa sih? Omongan, ngomong, kata-kata, kalimat. Ya. Neneng gendut. Nah, nah, itu. Ini 1 kali 1 ini itu. Nah, itu tuh verbal, Bu. Tanpa kita sadar. Nah, gemet. Nah, itu verbal, Bu. Ya. Ya, kita bata. Ini yang masih saya lakukan, ya. Saya seorang guru masih melakukan ini tanpa saya sadari verbal, gitu. Tapi ketika kita melihat anak yang lancar-lancar aja, oh seneng banget kita, ya. Lancar. Iya, good, gitu. Nah, kita pelajari Bapak Ibu, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Oke, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata ini. Ya. Apa? Awas ya. Nah, patuhi aturan saya. Awas ya. Padil, awas. Neneng, awas. Nah. Maneh deui. Kamu selalu saja salah, ya. Itu oji deui. Nah, ini nih, verbal, Bu. Ya, pasti kamu yang terakhir. Nah, ini ya, tanpa kita sadari. Gitu. Nah, kita perlahan-lahan kita hilangkan ini untuk menuju tadi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ya, ini sebetulnya pada materi ini lebih menilai diri saya sendiri, gitu kan. Saya ini kadang yang verbalnya. Terus guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara saya.
Ya. Jadi kan kalau waktu saya sekolah itu Bu ya, kalau bagian guru matematika atau fisika datang, wah itu kelas langsung sunyi, rup. Wah. Iya, segitu ramenya begitu ngedenger sepatunya aja plok plok plok, wah enggak. Karena apa? Sikap penghukum mungkin dulu penghukuman fisik itu tadi, ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Ya, kita evaluasi diri kita aja ya. Jadi gini. Kita refleksikan dirinya. Terutama saya kadang bari nunjuk, culak cangkeng, bari mata melotot. Mana deh? Ya, ini ini perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Kita kurangi walaupun tidak bisa langsung drastis ya, Bu Kepala Sekolah ya, Bu Rita ya. Ya. Ya, jadi ketika anak terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya. Itu. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Artinya ketika kita belum melakukan ini, nada tinggi, tubuh melotot, jari menunjuk, kita jadi dia dulu nih. Kalau kita digituin gimana? Padahal guru itu nggak tahu ternyata kita terlambat itu habis bantu orang tua dulu bisa jadi. Atau bannya kempes. Atau ternyata bajunya gantian dengan adiknya. Ya, artinya tadi ya kita harus lebih bisa mencari tahu kenapa anak berbuat itu. Pasti ada hukum sebab akibat. Ya, itu. Oke, next. Penghukum. Ya, jadi kalau kita sikapnya tadi demikian, hasilnya begini. Kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Ya, jadi kalau ada yang murid yang suka marah-marah, suka dendam, suka agresif, ternyata itu sebab akibat. Gara-gara didikan gurunya ya tadi melotot, culak cangkeng dan sebagainya ini. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, yang ini Ibu nih. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Atau ngempesin bannya. Atau ngempesin bannya. Ada, itu saya pernah mengalami. Ya, waktu saya sekolah, ya tadi ketika gurunya trok-trok sepatu killernya udah kedengeran, akhirnya apa? Kita ke parkiran, ya, cari motornya dia, kita buka, ya, dimasukin nama kita garam. Itu apa? Karena kita dendam. Ternyata saya baru memahami ini, Bu, setelah saya jadi guru. Oh, kenapa anak-anak jadi dendam? Karena kita tadi sikapnya. Ya. Maka dari itu, dulu kan ada sistem penghukuman turun-temurun, Bu ya. Senior akan menurunkan ke juniornya. Nah, ternyata itu kalau tidak diputus rantainya, akan terus seperti ini. Dan akan selalu melahirkan anak-anak pendendam. Ya, maka dari itu, yuk kita mulai dari diri saya sendiri terutama. Ya, itu. Mulai untuk tidak melakukan ini. Oke, ya, jadi itu. Bu, mobil namakan mobil mahal, Bu, ya. Fortuner di Barat Makai itu. Oke, kita lanjut. Iya. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Wah, itu kalimatnya pelan, tapi dalam. Ternyata itu juga bisa menjadikan dendam, Bu. Saya nggak sama ibu. Ya. Nah, itu juga termasuk betul Ibu tanpa kita sadari. Nah, ya. Ini Bapak Ibu kita bisa terapkan juga bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya di sekolah kita, di rumah. Ibu bisa perhatikan anak kita lebih nyaman dengan ibunya atau ayahnya atau ibunya atau tetangganya atau bibinya. Bisa jadi dengan bibinya yang mengasuhnya karena apa? Ternyata bibinya penuh kelembutan dan kasih sayang.
Ya, belum tentu orang tuanya yang melahirkan, yang katanya darah dagingnya, itu lebih sayang dengan anaknya. Yuk kita introspeksi diri, terutama saya. Ya, berapa kali Bapak harus memberikan tahu kamu? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, misalnya ada anak ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita kalimatnya lembut sih, ya. Tapi ini lumayan ngena, ya. Gitu. Oke, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Ya, kecewa. Ibu pernah dengar atau pernah lihat di televisi ya atau di berita-berita ada orang bunuh diri, ya, loncat dari ketinggian dan sebagainya. Ya, inilah dari orang-orang lembut, ya, merasa bersalah. Salahkah aku mencintaimu? Dan ternyata cintanya itu tidak berbalas ya. Akhirnya ya inilah. Jadi bagaimana kita mengajak anak-anak didik kita ya supaya tidak terlalu seperti ini. Akhirnya mereka merasa dirinya orang yang paling salah. Aku mah selalu salah. Aku mah tidak pernah benar. Oke, kita lanjut. Ya. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Nggak ada galak-galaknya kan? Nggak ada galak-galaknya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Ya, itu. Kalau nomor 1 tadi siapa banget? Ya, kalau nomor 2 siapa banget gitu kan? Bu Tina tertawa. Iya, Bu Tina ketawa karena dia merasa. Oh iya, anak-anak. Iya. Iya. Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Apa hasilnya? Kita lihat. Yuk hasilnya. Coba Bu Ii dibaca. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus marahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Iya, ini Bu, ya. Penghukum balasannya akan menghukum ulang. Ya, tadi tuh dengan hal yang negatif ya, secara emosional ya, dengan negatif tadi, nusuk ban mobilnya, coret-coret ya, atau dirusak alatnya. Kalau ini tidak Bu, ya. Dia akan merasa bersalah dan tidak ada gunanya sama sekali. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Ya, dan akhirnya dia naik ke lantai tertinggi di mall tertinggi ya, kemudian dia loncat. Ya. Hal-hal bisa merusak diri dengan hal yang negatif, bisa nafja tadi, bisa lari ke seperti itu. Jadi jangan salahkan juga orang-orang kenapa dengan nafja. Bisa jadi lingkungan sekitarnya ini membuat merasa bersalah. Akhirnya tidak ada yang mau menerima aku, ya, dan hanya nafja lah yang bisa menemani aku. Oke? Ya, makanya itu introspeksi juga buat kita. Oke, kita lanjut. Nah, 3 temen nih, temen. Ya, hati-hati temen jadi demen, ya. Guru pada posisi ini, Bu Neneng, silakan dibaca, Bu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya,
Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, oke kita bahas. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang teman ada positif ada negatifnya. Ya, itu. Yang tadi diantaranya negatifnya, misalnya dia nyamannya sama Pak Oji. Ditangani sama yang lain pasti nggak mau. Ya. Atau misalnya nyamannya sama Bu Yuli. Ketika Bu Yulinya tidak ada, dia tidak mau belajar dan sebagainya. Karena yang bisa mengerti dan memahami aku hanya Bu Yuli. Ya. Itu sisi negatifnya. Ya, sisi positifnya tadi kita artinya mensejajarkan, tapi jangan sampai tadi Bu ya mungkin kalimatnya ngelunjak atau apa sih Bu? Kalau bahasa Indonesia itu ngelunjak itu apa sih Bu? Artinya karena ya tadi seolah-olah jadi menganggap ya guru mah teman gue ini gitu kan. Dia nggak ngerjain PR ketika ada PR. Tenang aja. Pak Oji mah teman aku ini CS deh mah. Nanti juga apa? Nah, itu juga kurang baik. Akhirnya tidak menghormati gurunya. Ya, kalau bahasa saya itu ngelunjak apa Bu kalau bahasa Indonesianya? Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini, yuk kita lanjut. Ya. Nah, guru sebagai teman nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, ya. Itu. Ya. Ini yang lebih bahaya kalau untuk tingkat lanjut Bu ya. Untuk tingkat lanjut. Hah? Melototin. Melototin berarti tadi yang nomor 1. Nah, ya gitu. Makanya mungkin kita pernah lihat di beberapa media gitu kan pemberitaan ada guru dan tanda petik melakukan hal-hal yang negatif gitu. Berawal dari sini ya Bu ya. Ya, tanpa kita sadari tuh. Bahasa tubuhnya merapat pada murid. Itu. Jadi kita kalau ada anak yang gelendotan atau gimana, kalau mungkin gurunya lelaki sama lelaki gitu kan, masih atau perempuan sama perempuan. Tapi kalau lelaki sama lelaki juga nanti kita harus bertanya. Kita sebagai guru laki-laki, ada anak ketika dengan saya misalnya gelendotan atau gimana, apakah dia mempunyai pemikiran yang lain? Ya, itu tanda kutip. Ya. Ayo, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi ngambilnya, jadi kan ekspresinya, gitu kan. Kalau yang pemarah tadi kalau terlambat udah kamu terlambat mulu. Kalau yang ini mah lebih, kamu gimana sih terlambat mulu? Itu kan. Ya. Oke. Ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ini hasilnya. Yuk kita lihat. Coba Bu Tina dibaca. Murid akan merasa tenang dan akrab dengan guru. Ini tidak termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang disuruh adalah guru tersebut. Betul. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah ini ya hasilnya jika kita menjadi teman. Jadi ya dengan akrab termasuk dampak hanya di sisi negatif menjadi ketergantungan. Ya gitu. Bila ada masalah dia merasa mengandalkan guru tersebut. Misalnya ya habis melakukan sesuatu hal, misalnya bermain bola tanpa sengaja bolanya menendang kaca pecah, gitu kan? Gurunya misalnya Ibu A, ya karena backingannya Bapak B, nah datanglah ke Bapak B, itu supaya menjadi backup, nah jadi orang dalam. Jadi ini juga ada positif, ada negatif. Oke, kita lanjut. Nah, pemantau. Nah, ini nih, pemantau ya CCTV ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau,
pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Ya, sanksi atau konsekuensi apa? Ya, ini pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Ya, jadi kadang pada saat posisi ini, jadi pemantau itu dia bicaranya berdasarkan data dan fakta. Ya, jadi dia sudah punya data dan faktanya. Tidak akan menyebutkan si A ini begini jika dia tidak punya data dan faktanya. Ya, gitu. Oke Bu Yuli, senang senyum. Ada yang tanyakan atau lebih memahami atau aduh aku banget apa gimana? Atau, ya, ketawa-ketawa berarti kita sehat Bu. Artinya apa? Oh, terrefleksi hati dan pikiran kita. Oh, ternyata masuk semua. Ya. Aduh ya, jadi nih. Oke, kita lanjut. Senyum-senyum. Ada yang Ya, pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, itu nih yang guru yang idealis gitu. Gitu kan ya, bahasa tubuhnya kemudian soal. Ya, gitu. Dia tidak mau terlihat dia itu sebagai pengumpul atau nyuruh orang lain ya. Misalnya ibu kepala sekolahnya kurang senang dengan guru A, nyuruhnya guru yang di dekatnya, Pak, gitu. Tolong tuh tegur. Ibu itu kalau pakai kerudung masa. Jangan di kepala. Guru, Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, Adik tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kita lihat hasilnya Bu I. Ya. Apakah ini baik? Kita lihat saja. Oke. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, dia tadi terlambat 15 menit. Ya, pembelajaran kan 1 jam, berarti dia telah memotong. Pada saat nanti teman-temannya istirahat, dia tidak diberikan istirahat. Ya, dia tetap harus melanjutkan tugasnya. Tetapi, ya, jangan tadi ditinggalin sama kita. Dia ngerjain tugas di kelas, kita ke kantor. Kita kan tidak akan tahu apa yang dia lakukan. Bisa jadi karena dia gangster, punya anak buah, teman-temannya dikerahin. Nah itu ya. Jadi kita juga harus hadir di situ. Ya, oke. Kita lanjut. Oke, Bu. Nah ini manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ketika posisi sudah manajer, kita bisa jadi posisi sebagai tadi teman ataupun pemantau. Ya,
Jadi tadi, tetapi yang lebih intinya adalah dia memahami kesalahan yang dia lakukan, dia menyadari, dan dia juga paham bagaimana untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya, kalau yang pertama kan disalahkan, dia disalahkan. Jadi dia yang merefleksikan diri, oh ternyata aku ini salah. Itu, aku salah. Nah, dia menyampaikan dan bagaimana, bahkan dia bisa memanage dirinya untuk mandiri dengan berkolaborasi tadi ya Bu. Berkolaborasi itu menanyakan, Bu, bagaimana agar permasalahan saya ini dapat terselesaikan. Saya selalu datang terlambat karena saya setiap pagi harus bantu ibu bikin kue dulu karena ibunya. Nah, jadi harus ada solusi. Dia meminta solusi. Nah, jadi makanya bagaimana nih dia biar sekolahnya fokus, tidak terlambat, tetapi dia juga harus membantu orang tuanya bagaimana. Nah, berarti kita juga harus bekerja sama juga dengan orang tuanya. Gitu. Karena apa? Itu kan kebutuhan dia juga, Bu. Kalau kita hanya memaksakan dia tidak terlambat, tetapi kebutuhan orang tuanya tidak terpenuhi juga, ya kan? Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Tadi makanya di awal, ya kita buat keyakinan kelas. Ya. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, ya. Jadi kita tidak mengatur. Dia yang memahami sendiri. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, ya. Jadi pada posisi inilah kita seharusnya sebagai seorang guru, ya, tidak menghakimi, tidak menghukum, tidak memantau dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau tadi, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Inilah posisi kita. Ya, yang tadi saya bilang kita semua sedang berproses menuju ini. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi dia tadi udah nggak merasa bersalah, udah nggak merasa tertekan, ya. Itu. Jadi dia juga merasa guru itu juga sebagai teman, tetapi sewajarnya Bu ya. Itu, ya, juga sebagai pemantau. Artinya dia melakukan semuanya itu atas kesadarannya. Ya. Dia paham, oh kalau saya melakukan ini hal salah, nanti konsekuensinya ini. Jadi dia sudah memanage dirinya sendiri. Kita lanjut, ya. Manajer nadanya suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, ya. Itu. Terus contohnya guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, Adi, tahu Pak, jam 7.00. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi bukannya, kenapa sih kamu terlambat? Jadi malah, ya, supaya dia berpikir, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ketika dia sudah melakukan sebuah kesalahan dan diajak diskusi, ya, yaitu memberikan kesempatan ke satu, kedua, dan seterusnya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Yuk kita lihat hasilnya. Ya, posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk jari ke murid, berpinggang, tolak pinggang, ya, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan muridnya ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer,
guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Seperti tadi, ada anak sedang bermain, memecahkan kaca jendela, kita tidak menghakiminya. Ya, tapi diajak dia bagaimana mencari solusi. Pak, ini harus diperbaiki. Iya, perbaikinya bagaimana? Ya kan? Ini perlu biaya, bla bla bla. Nah, itu ya. Jadi diajak ke sana. Oke. Ya. Jadi, itu yang ketiga, kita lanjut segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Semangat pagi. Ya, semangat Bu ya. Terima kasih masih semangat. Kita segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, seperti tak ubahnya kita juga ketika kita berbuat kepada orang lain sebetulnya itu adalah perbuatan itu akan kembali ke kita. Ya, ketika kita berbuat kepada orang sebetulnya nanti orang pun akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita berbuat jahat kepada orang, maka akan kembali lagi. Orang pada jahat, kok pada jahat banget sih orang sama aku? Ya, karena tadi akunya jahat. Ya, kok ternyata terlalu banyak orang mencintai aku karena akunya selalu mencintai orang. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas satu-satu. Ini Bu. Segitiga. Ya, segitiga biru, segitiga merah, ya, segitiga restitusi. Ya, mulai dari menstabilkan, validasi, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan ditanya, ya, itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ternyata dia melakukan itu karena untuk mencari kesenangan. Ya. Kadang anak-anak kan hanya cuma senang-senang, ya, bercanda, lempar-lempar pising itu ternyata kesenangan dia. Ya. Terus keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yuk kita bahas. Ya. Pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak. Butina kayaknya ini agak buram deh. Apa mata aku? Enggak. Ya. Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara-cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu nih, ya. Jangan dulu menjas. Oke. Ya, dengan pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita fokus pada pertanyaan ini. Bapak Ibu ya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Biasanya kalau anak ribut di kelas, ya anak-anak kan, Bu, tuh si itunya Bu, itu yang salah, itu yang salah. Nah, kita pada posisikan pada ini. Tidak mencari atau memenangkan seseorang. Ya, si A benar, si B salah. Ya kan? Itu, tetapi kembali ke refleksi yang tadi, ya. Oke, lanjut. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang, ya. Jadi kalau misalnya kamu sih yang salah nih, ya. Jadi biar dia merasa, oh Pak, aku yang salah. Tadi aku nggak sengaja, padahal aku nggak bermaksud ngelempar neneng pakai pensil gitu kan. Itu, tapi tidak sengaja kenanya. Jadi biar dia yang merasakan itu. Terus,
validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhannya tadi mencari kesenangan. Ya, oke. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya, ini Bapak Ibu kadang sulit juga Bu ya. Itu sulit juga kita anak kan merengek-merengek gitu kan. Kadang kita kesel duluan. Ya. Ya, gitu. Yuk, kita lanjut. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Kita nggak boleh ngomong ini. Ya. Tuh, tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, atau love and longing. Kalau kita tidak tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Ya. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Ya, banyak atau bukan banyak kita mendengar anak kabur dari rumahnya karena apa? Ketika berselisih sama orang tuanya bukannya diajak diskusi gitu, malah dia disudutkan, akhirnya dia tidak mendapatkan perhatian, maka dia pergi. Ya, tadi ini, ya. Iya, perlindungan. Oke, kita lanjut. Ya, ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi tadi setelah divalidasi tindakannya, nah, ya, keyakinannya. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ini yang kadang kita, terutama saya, belum bisa pada posisi ini menanyakan kamu mau jadi apa, maunya gimana, enaknya gimana, ya, karena masih bertahap. Oke, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan, ya, cita-cita anak pasti semuanya hal yang baik, ya kan? Itu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru, nah tugas kita, guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi seorang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambar tersebut. Ya, cita-citanya pengen jadi A, pengen jadi B, ya. Dia nggak tahu bagaimana caranya, ya, gitu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas yang saya lakukan, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti anak di sini akan menuliskan keyakinannya, kemudian ditempel di papan tulis, nanti kita pilih, ya. Ini nanti mungkin bisa dilakukan dengan ibu-ibu yang lain. Oke, kita lanjut saja videonya. Nah, dan akhirnya alhamdulillah SD Dirgantara di bawah pimpinan Ibu Rita Nurcaya SPD punya 5 budaya positif, ya, dalam 5 pembiasaan, ya.
yang sudah kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lihat budaya apa saja pembiasaan di SD Dirgantara. Ya ini serupa seni rutin upacara serasi, Selasa literasi, buka, Rabu pramuka, Kasep, Kamis 6 pramuka, Hayat Hidayah Jumat. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu bisa jadi apa yang sudah ada sebetulnya, cuman dijadikan sebuah budaya. Ya, artinya rutinitas, kontinu itu. Bukan yang namanya budaya positif itu mencari hal-hal yang baru juga, ya Bu ya. Itu artinya kan upacara memang sudah ada Pak. Iya, tetapi ketika kita tidak pernah melakukan itu tidak akan menjadi sebuah budaya, betul kan Bu ya? Itu. Ya, kemudian membaca juga itu kan udah biasa Pak Oji. Nah, maka dari itu kita jadi bukan budaya, ya budaya positif. Ya, oke. Ini adalah contoh-contohnya ya yang kita lakukan semuanya Bapak Ibu keluarga besar SD Dirgantara kita telah melakukan ini ya dengan rutin upacara. Kemudian di hari Selasanya kita literasi. Nah, literasi dan bahkan kemarin kita kedatangan literasi hebat ya. Bawa sumber bukunya langsung. Nah, itu. Oke, kemudian juga dengan pramukanya ya. Ini kan bukan hal yang baru Bu, pramuka ya. Tapi apakah sudah menjadi budaya di sekolah ini? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu akan menjadi budaya positif jika itu dilakukan secara kontinuitas. Oke. Nah, senam ya. Iya. Itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita tadi ketika kita berkolaborasi tidak perlu berfokus pada satu instruktur. Ternyata instruktur senam SD Dirgantara itu tuh Bu ya, semuanya instruktur. Oh, ya. Tuh, instrukturnya itu tidak cukup satu. Ketika kita tadi berfokus pada satu orang, Bu, ya. Senam tugasnya Pak Oji. Nah, tapi alhamdulillah di SD Dirgantara kita ini tuh. Iya, bersama-sama. Inilah enaknya Bu Yuli ya. Gitu. Oke. Ya, lanjut juga. Ya, Hidayah. Nah, ini alhamdulillah ya. Kegiatan rohisnya juga, Hidayah Jumatnya kita berjalan dan ini juga sama ustazahnya semua. Oh, ustazahnya semua, itu semua. Jadi itulah ya hebatnya SD Dirgantara. Oke, terima kasih ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin perjelas atau diskusikan. Itu saja dari saya. Mangga silakan. Jika memang semuanya sudah cukup meyakinkan kita akhiri, tapi jika ada yang ingin diskusikan masih ada waktu 2 menit ke depan. Ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Bapak Ahmad Fauzi. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan? Silahkan bertanya kepada Bapak Ahmad. Ya, didiskusikan, kita diskusikan bersama-sama. Berbagi pengalaman di kelas. Nanti kita... Oh, ada dari Ibu Nur Farida. Baik, dari Ibu Nur Farida. Silahkan Ibu Nur Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tentang materi manajer ya, Pak Oji ya. Siap, Bu. Saya pengalaman saya Pak Oji di kelas 6 itu. Ada anak yang namanya Anissa. Saya sudah berusaha ke rumahnya waktu itu ya. Kan berangkat saya jam 6 udah benar-benar pagi buat dia supaya pengen tahu lah ya dia di rumah seperti apa, bangun pagi atau tidak seperti itu, dan apa kendalanya dia malas sekolah gitu kan. Saya sampai rumahnya kira-kira jam 7 dan di situ belum bangun Pak Oji. Orang tuanya juga belum bangun. Akhirnya saya bangunin dan saya bertanya sama orang tuanya, kok bisa seperti ini gitu kan? Kenapa malas gitu kan? Dia bilangnya, iya Bu, anaknya malas, bangunnya juga siang. Saya lihat orang tuanya aja bangunnya siang kan seperti itu Pak Oji. Makanya saya pengen minta solusi lah dari Pak Oji. Saya sudah berusaha dan akhirnya dia berangkat juga Pak Oji hari itu. Ya, hari itu berangkat sama saya. Karena saya jemput itu. Nah, sekarang udah malas lagi. Seperti apa itu Pak Oji? Karena saya tanya sama orang tuanya dan orang tua yang cowok juga saya udah bilangin Bu, berangkat sekolah tapi bilangnya males. Saya udah istilahnya kan
kata Poji tadi manajer itu harus berkomunikasi dengan orang tua ya, bekerja sama lah gitu kan. Tidak saya aja, tapi orang tua harus ingin memahami ya, kenapa seperti itu anaknya. Dan saya juga sudah berusaha gitu. Nah sekarang males lagi nih anak, sudah seminggu tidak masuk. Gimana tuh, saya udah berusaha seperti itu Pak Oji. Terima kasih. Ya saya minta solusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa Bu Ii. Ada hal yang kita diskusikan Bu, ternyata ini sangat menarik ya. Dan itu berarti PR kita semua. Karena kita keluarga besar SD Dirgantara dan ternyata ada salah satu siswa di kelas 6 muridnya Bu Ii ya, dengan kondisi dia malas untuk bersekolah gitu. Bu Ii sudah mencoba memvalidasi, mencari data kebenaran dan sebagainya, bahkan sudah berkunjung dan tadi untuk dengan orang tuanya, ternyata di lingkungan orang tuanya pun demikian adanya. Nah, pada posisi inilah mungkin ini juga bahan bagi saya, Bu, apakah etis kita masuk ke kehidupan dia? Artinya kan tadi kalau Bu Ii melihat ternyata sudah berkunjung ke sana, bagaimana anak mau bangun pagi? Orang tuanya itu ayah dan ibunya pun ternyata jam 7 pagi belum bangun. Itu. Ini PR-nya lebih berat, Bu. Mungkin Ibu Kepala Sekolah punya solusi yang bisa berbagi untuk kita, karena terus terang saya juga, kalau sudah seperti itu dan kenyataannya demikian gitu, apakah kita harus masuk ke ranah yang itu? Artinya ranah keluarga kan, Bu? Gitu. Kita kan istilahnya bukan itu ya, kita itu kan membimbing atau mendidiknya anaknya, bukan si orang tuanya. Tapi memang ada beberapa kegiatan yang disebut dengan parenting itu, Bu ya. Ya, mungkin nanti ada beberapa solusi dari Ibu yang punya pengalaman lebih, mungkin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit arahannya, Bu. Terima kasih Pak Oji. Bu Ii tadi sudah sharing berbagi pengalaman. Di kelasnya ada siswa yang jarang masuk, ketika dilakukan kunjungan ke rumah ternyata orang tuanya pun bangunnya siang gitu. Yang jadi pertanyaan saya, dengan 5 posisi kontrol itu, Bu Ii kan memposisikan diri ingin seperti manajer, karena memang itu puncaknya kita itu sebetulnya adalah manajer di kelas masing-masing ya, pemimpin pembelajaran di kelas. Sebelum berkunjung ke rumah, apakah Bu Ii sudah ngobrol dengan anak, dengan Nisa? Dalam ngobrol tersebut, apa yang dikemukakan Nisa untuk alasannya dia malas saja? Nah, kalau bangun kesiangan, Bu Ii gali lagi, sebetulnya alasan utamanya apa? Apakah dia tidurnya terlalu malam? Ataukah memang ada kegiatan bersama orang tuanya, misalkan ikut dagang di malam hari, atau apa gitu. Jadi kita harus secara detail mengetahui latar belakang si anak itu. Ataukah memang dia kesulitan tidur di waktu yang sore, dia bisa tidurnya di pukul 1 lewat gitu ya, gitu. Dan kita terus menggali apa yang dia rasakan, masalah apa yang sebetulnya dia hadapi sama anak tersebut, sehingga anak selalu tidur kesiangan. Ataukah malas ke sekolah karena memang misalkan aku nggak suka dengan pelajarannya atau apa, itu harus bisa tergali oleh kita sebagai guru gitu. Jadi lakukan pendekatan secara personal dengan anak tersebut, jangan dulu kita ke orang tua dulu ya gitu. Jadi dengan anak, ketika anak di kelas kita seolah seperti teman dulu deh gitu. Nah, ketika kita sudah tahu latar belakangnya, sedikit demi sedikit pertanyaan itu kita arahkan untuk mencari solusi. Solusinya misalkan kamu punya kalau misalkan bangun kesiangan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya bisa bangun tepat waktu? Itu. Kan kadang anak jawab, aku mau pasang alarm. Ya, aku mau minta dibangunin sama mama. Aku mau apa lagi? Mereka sebetulnya punya solusi tersendiri untuk bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi terus dipancing, lakukan pendekatan secara personal, gali apa yang dia rasakan. Nanti dengan sendirinya akan ketemu, dia bisa
memvalidasi dirinya, bisa bertanggung jawab bahwa bahwa sekolah itu memang suatu kebutuhan. Aku harus tanggung jawab ke sekolah, datang tepat waktu, terus tidak terlambat, terus lagi bangunnya bisa bangun tepat waktu gitu. Jadi lakukan pendekatan secara personal, sekali lagi gali latar belakangnya seperti apa dengan seperti coaching gitu ya, seperti kita mengcoaching tanpa kita memberikan jalan keluar. Kita nggak usah memberikan jalan keluar, tapi kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si anak menemukan solusi bagi permasalahan anak tersebut. Saya yakin Bu I bisa, ya, karena Bu I sudah mengenal anak sebelumnya, gitu kan. Kalau kita dengan orang tua, apalagi dengan membangunkan ke rumahnya, itu sudah di luar dari tanggung jawab kita. Karena ketika anak di rumah, tapi itu pun Bu I konsultasikan juga, maksudnya ngobrol juga dengan orang tuanya, dibantu juga untuk bisa mengajak anaknya bangun pagi untuk berangkat ke sekolah gitu. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Oji. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat Bu I dan murid Bu I kelas 6 yaitu Nisa bisa masuk lagi dan tidak malas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi Bu Ii ya ditambahkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mungkin itu bisa kita gali terus. Artinya jangan putus asa Bu ya. Artinya ketika sekali gagal kita udahlah kemarin gitu kan. Kita coba lagi gitu, next dan next gitu. Ya, mungkin itu saja Bu Ii. Mudah-mudahan tidak puas karena kalau puas Bu Ii akan berhenti di sini. Kalau tidak puas Bu Ii akan terus menggali. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini telah selesai rangkaian acara kita. Kita tutup acara kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih untuk Pak Ahmad Pauji yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa peserta didik kita untuk belajar lebih menyenangkan lagi dan lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langkahmu cermin menuju cita, menggapai asa utuh dalam jiwa, melayang terbang tinggi di angkasa, SDN Dirgantara kita jaya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Nur Cahya, Kepala Sekolah SD Negeri Dirgantara. Alhamdulillah di SD Dirgantara, salah satu calon guru penggerak adalah Bapak Ahmad Pauji SPD. Bapak Ahmad Pauji SPD ini sudah memberikan perubahan yang sangat besar terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas. Dalam pembelajaran di kelas sudah terlihat bagaimana budaya positif yang ada di lingkungan SDN Dirgantara semakin meningkat melalui 5 pembiasaan yang sudah dilaksanakan, yaitu ada serupa, Senin rutin upacara, ada serasi, Selasa literasi, di Rabu pramuka atau buka, ada kasep di Kamis, senam pelajar, dan hayat hidayah di hari Jumat. Dengan adanya calon guru penggerak di SD Dirgantara, maka sekolah kami semakin termotivasi, terus bergerak dan menggerakkan bagi rekan-rekan guru yang lain untuk memajukan pendidikan di SD Dirgantara. Terima kasih. Saya ucapkan khususnya untuk Bapak Pauji, semoga ilmu yang Bapak Pauji terapkan dan praktik baik yang sudah Bapak Pauji lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rahmawati. Saya guru kelas 4 di SDN Dirgantara. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Pauji, SPDSD, CGP Angkatan 7, saya menjadi tahu dan paham bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran, melakukan budaya positif di kelas terhadap para peserta didik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Pauji, SPDSD, yang telah berbagi ilmu kepada saya dan Dewan Guru di SDN Dirgantara untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulaini Ma'rifah, siswa kelas 5 SD Dirgantara, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Selama Pak Uzi mengajar di kelas 5, selalu mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada kami. Saya bersama teman-teman di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini, karena saya dan teman-teman bisa belajar aman, nyaman, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.